Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Lula Asriani dari Prodi PG PAUD Regular Plus. Di video ini saya akan memberi pembelajaran dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDE. Di video kali ini saya memberi judul Etika Islam dan Problematika Sosial di Indonesia dan Sains Modern. Itu ada beberapa poin teman-teman ya. Yaitu ada Islam dan problematika sosial, ada Islam dan sains modern, ada agama versus sains, isu etika dalam sains modern, mencari model integrasi Islam dan sains, kemudian juga ada penutup atau kesimpulannya. Sekarang kita bahas satu ya. Islam dan problematika sosial. Daripada sekedar merespon fenomena teologis, agama sesungguhnya lebih berperan besar dalam merespon fenomena sosiologis. Artinya, agama kerap diturunkan melalui seorang hamba Tuhan yang disebut Nabi. Seiring dengan konteks sosial di mana sang Nabi tersebut tidak salahkan. Nabi Muhammad SAW misalnya, hadir membawa ajaran Islam 14 abad yang lalu untuk merespon fenomena kehidupan sosial masyarakat Arab ketika itu yang hidup dalam kondisi jahiliyah. Ada sebuah stigma yang terbangun di tengah masyarakat pada umumnya bahwa orang-orang muslim memiliki jiwa solidaritas yang begitu tinggi terhadap saudaranya, seiman dan sekeyakinan. Namun, orang-orang muslim agaknya sulit bernegosiasi untuk komunitas yang berada di luar keyakinannya atau non-muslim. Tentu stigma semacam ini tidak dapat digeneralisasi sebagai argumentasi untuk menyebutkan Islam sebagai demikian adanya. Sebab dalam faktanya kita masih dapat menemukan Islam yang berwajah ramah di tengah fenomena Islam yang berwajah amarah. Jika ditinjau dari sumber-sumber ajaran Islam sekalipun, kita dapat menemukan Islam yang benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam daripada sekedar azab bagi sebagian alam. Lanjut kita kepada poin yang kedua, yaitu Islam dan sains modern. Puncak perkembangan yang dicapai sains dengan berbagai penemuannya yang gemilang dewasa ini telah menjadikan dunia kian maju. Penemuan-penemuan sains yang telah banyak menciptakan beragam teknologi canggih membuat decak kagum umat manusia. Berbagai penemuan sains tentunya lebih banyak memberikan manfaat kepada umat manusia. Berapa tidak, dengan sains manusia mampu mengubah segala aspek kehidupan tampak lebih benderang, cepat, dan menyenangkan. Namun di sisi lain, ironisnya dengan sains pula manusia mengintensifkan tragedi dan bencana. Teknologi modern sebagai anak kandung sains memang telah banyak ditemukan, akan tetapi telah banyak pula yang disalahgunakan untuk memusnahkan kehidupan di muka bumi ini. Keberadaan teknologi modern justru yang tidak memanusiakan manusia dan menjauhkan manusia dari hakikat kemanusiaannya. Seperti bom nuklir yang meluluh lantakkan Nagasaki dan Hiroshima. Perang Dunia I dan II, global warming, krisis energi, perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu, kerusakan ekologi, lingkungan, dan lain sebagainya, merupakan sederet peristiwa yang disebabkan oleh penyalahgunaan sains. Lanjut ke poin berikutnya, agama dan sains. Sains dan agama merupakan dua entitas yang sama-sama telah mewarnai sejarah kehidupan manusia. Sementara itu, sains berupaya menjelaskan data yang bersifat publik, objektif, dan bisa diulang-ulang. Sedangkan agama memikirkan eksistensi, tatanan dan keindahan dunia, serta pengalaman kehidupan batin, koherensi logis dan adekuisasi eksperimental. Koherensi logis dan adekuasi eksperimental menjadi landasan otoritas sains. Sedangkan yang menjadi landasan otoritas puncak dalam agama adalah yang ilahi dan pewahyuan melalui pelaku manusia sebagai perantara pencerahan dan wawasan. Sains melakukan peramalan kuantitatif, sedangkan agama menggunakan bahasa simbolis dan analogis. Itu menurut Chapman tahun 2007 nomor 23-24. Hubungan konflik antara agama dan sains tidak lagi berupa peperangan yang berlangsung secara terus-menerus, melainkan bersifat sporadis dan biasanya dipicu oleh penemuan ilmiah yang mengancam dogma religius. Isu etika dalam sains modern.
Etika merupakan salah satu bagian dari teori tentang nilai yang dikenal dengan istilah aksiologi. Etika sering disamakan dengan moralitas. Adapun moralitas itu adalah nilai-nilai perilaku orang atau masyarakat yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata manusia sehari-hari, namun belum disistematisasi sebagai suatu teori. Ketika perilaku-perilaku moral dirumuskan menjadi teori-teori, maka ia disebut dengan etika. Etika mencakup persoalan-persoalan tentang hakikat kewajiban moral, prinsip-prinsip moral, dasar apa yang harus manusia ikuti, dan apa yang baik bagi manusia. Ghazali dan kawan-kawan, tahun 2005, nomor 120. Lanjutnya, mencari model integrasi Islam dan sains. Integrasi antara agama Islam dan sains dimungkinkan sebab keduanya sejatinya saling melengkapi. Menurut Bambang Sugiharto tahun 2005, nomor 45-46, sains mampu membantu agama merevitalisasi diri dengan beberapa cara. Yang pertama, kesadaran kritis dan sikap realistik yang dibentuk oleh ilmu sangat berguna untuk mengelupaskan sisi-sisi ilusionis agama, bukan untuk menghancurkan agama, melainkan untuk menemukan hal-hal yang lebih esensial dari agama. Yang kedua, kemampuan logis dan kehati-hatian mengambil kesimpulan yang dipupuk oleh dunia ilmiah menjadikan seseorang menilai secara kritis segala bentuk tafsir agama yang kini kian hiruk-pikuk dan membingungkan. Yang ketiga, lewat temuan-temuan terbarunya, ilmu dapat merangsang agama untuk senantiasa tanggap, memikirkan ulang keyakinan-keyakinannya secara baru, dan dengan begitu menghindarkan agama itu sendiri dari bahaya stagnasi dan pengaratan. Yang keempat, temuan-temuan sains dan teknologi dapat memberi peluang-peluang baru bagi kita untuk mewujudkan idealisme-idealismenya secara konkret, terutama menyangkut kemanusiaan. Yang pertama, agama dapat membantu sains agar dapat manusiawi dan senantiasa menyadari persoalan-persoalan konkret yang mesti dihadapinya. Dalam konteks ini, agama dapat selalu mengingatkan bahwa sains bukan satu-satunya jalan menuju kebenaran dan makna terdalam kehidupan manusia. Yang kedua, agama dapat mengingatkan sains dan teknologi untuk selalu membela nilai kehidupan dan kemanusiaan, bahkan di atas kemajuan itu sendiri. Yang ketiga, agama dapat membantu sains dan memperdalam penjelasan di wilayah kemungkinan-kemungkinan adikodrati atau supranatural. Yang keempat, agama dapat segala menjaga sikap mental manusia supaya tidak terjerumus ke dalam mentalis pragmatis instrumental. Yang keempat, agama dapat menjaga sikap mental manusia supaya tidak terjerumus ke dalam mentalis pragmatis instrumental yang menganggap bahwa sesuatu dianggap bernilai jika jelas manfaatnya dan dapat diperalat untuk kepentingan manusia. Kita sudah berada pada kesimpulan. Dari paparan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kehadiran agama dan etika memiliki arti penting bagi sains, sebab kehadirannya menjadi pengawal moral bagi sains, supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang destruktif atau merusak. Dalam perspektif Islam, sains tidak terpisah dan tidak boleh dipisahkan dari agama. Keduanya saling melengkapi. Karena itu, integrasi antara agama dan sains menjadi sebuah keniscayaan. Kendati pun demikian, integrasi di antara keduanya tidak boleh hanya sekedar untuk saling membenarkan diri dan mengukuhkan klaim kebenaran masing-masing. Kiranya itu video dari saya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.